Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersukacita bersama melihat anak-anak yang sudah 6 tahun berjuang dan sekarang kalian akan masuk jenjang yang lebih tinggi ya. Hari ini jadi suatu peringatan bahwa Tuhan mengasihi kalian. Tuhan sudah menolong kalian dan Tuhan yang sama akan menolong kalian di jenjang SMP nanti ya. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Be Bright, Be Shine. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Ibu Paula mau tanya nih ya ke anak-anak ya. Siapa yang tahu apa kegunaan dari lampu senter ini? Ada yang tahu gunanya buat apa? Buat foto biar terang. Bener gak? Kalau gelap foto, pakai flashlight biar lebih, gitu ya, mantap. Betul, waktu mati listrik sebelum nyari lilin, gelap, gak usah lihat, pakai senter dulu ya, nyalain pakai HP, supaya apa? Kelihatan. Kalau ini dinyalain, cara gunanya gimana? Harusnya diginiin ya. Ada nggak yang pakai senter lalu ditutupin gini? Ayo nyari lilin. Ayo cari bareng. Aku bantuin senter. Ada? Itu orangnya apa ya? Orang aneh ya. Orang aneh. Nggak ada orang yang seperti itu. Pasti kalau ada terang, ada senter, harusnya dipakai untuk menerangi. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua, firman Tuhan kita tadi berkata, kamu adalah terang dunia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, anak-anakku, kalian perlu ingat kata kamu adalah, bukan kamu menjadi terang. Apa bedanya ya? Menjadi sama adalah. Kalau menjadi berarti sebenarnya kita bukan itu. Kita sedang ya sesekali lah, atau lagi main peran lah. Kita menjadi seperti itu. Tetapi kalau adalah itu menunjukkan identitas diri. Siapa diri kita, dan itu akhirnya membuat ada tanggung jawab yang dilakukan. Misalnya gini ya, kamu menjadi seorang murid sama kamu adalah seorang murid. Beda gak? Beda. Kalau kamu menjadi seorang murid, berarti kalau di sekolah ya jadi murid. Tapi kalau di rumah, kan aku lagi gak di sekolah, ngapain jadi murid? Ya males lah belajar, males lah ngerjain tugas. Kan aku cuma menjadi-jadi gitu ya di sekolah ya. Tapi kalau kamu adalah seorang murid, berarti mau di sekolah, di rumah, bahkan waktu online mungkin ada yang sambil jalan-jalan ya. Tetap ada waktunya untuk belajar, mengerjakan tugas, melakukan ujian-ujian yang dilakukan. Itu ada tanggung jawab yang disertai. Kamu adalah seorang murid. Misalnya lagi, kamu menjadi anaknya papa mama, sama kamu adalah anaknya papa mama. Nah itu beda juga. Kalau menjadi, ya berarti mungkin kamu bukan anak papa mama gitu ya. Tapi ya udahlah kamu sinilah, kasihan ini anak kayaknya lucu juga gitu ya. Jadi sini jadi anakku deh gitu ya. Kamu bukan anaknya berarti. Tapi kalau kamu
adalah anaknya papa mama, wah, berarti kamu memang lahir dari mamamu, dibesarkan dari papa mamamu, dan kamu punya tanggung jawab sebagai seorang anak, yaitu menghormati orang tua, mengasihi mereka, mendengarkan nasihat mereka. Itulah kamu adalah seorang murid, seorang anak. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita adalah terang dunia. Dulu hidup kita dalam kegelapan, hidup dalam dosa, kita egois, gak mau mendengar nasihat orang tua, gak mau bahkan mendengar perintah Tuhan. Kita hidup dalam kegelapan. Tetapi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus hidupmu dan hidupku, maka kita sekarang adalah apa? Terang dunia. Nah, kalau gitu terang dunia itu seperti apa? Apakah kita jadi terang-terang gitu? Bantuin orang foto, ini aku bantuin terang gitu ya? Enggak. Apa contohnya terang dunia? Di ayat yang ke-15 dikatakan, di ayat yang ke-16, demikianlah hendakmu bercahaya dengan perbuatan baikmu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan hanya untuk surga nanti. Itu jaminan kekal kita. Jaminan pasti kita di masa yang kekal nanti. Tetapi sekarang dengan hidupmu, lakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Nah, kalau kamu punya konsepnya, aku menjadi terang dunia, berarti kalau aku di gereja, aku terang. Aku ngomongnya baik, sopan gitu ya, ikutan nyanyi. Tapi kalau di kamar main game, maki-maki orang, marah-marah, marahin dede, marahin kakak, marahin mbak. Itu berarti jadi gelap, aku kan menjadi terang. Kalau kita hanya menjadi terang, kalau di tempat ibadah ini dengerin baik-baik, ya kan? Tapi kalau di rumah, aku jadi gelap. Papa mau ngomong apa? Peduli amat. Bukan seperti itu. Kita adalah terang dunia. Sehingga dengan perbuatan baik kita bisa memuliakan Bapa di surga. Anak-anakku yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita. Kamu sudah melewati satu fase dalam hidup, melewati SD, sekolah dasar, dan akan memasuki jenjang berikutnya. Tapi kamu harus ingat, kamu adalah terang dunia. Terus giat dalam belajar bukan untuk hanya menyenangkan orang tua, untuk dapat prestasi, bukan hanya itu. Tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Untuk mengasihi Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari terus mengasihi teman. Jadi teman yang baik. Jadi anak yang baik bukan hanya untuk dipuji. Tapi karena kamu ingat, kamu mau memuliakan Bapa di surga. Be bright, be shine. Karena terang itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi sekarang pilihannya ada di tanganmu, anak-anak. Kamu adalah terang dunia. Pilihannya adalah kamu mau terus bercahaya, be bright, be shine, dengan perbuatan-perbuatan baikmu, atau kamu menutup-nutupi terang itu. Biar orang enggak, udahlah, ya udah kan aku terima Tuhan, aku tetap cuek, aku tetap egois, aku tetap suka marah, aku tetap suka nyontek, suka bohong, enggak mau berbagi. Itu kita sedang menutupi terang itu. Wah, kalau tadi aja Ibu Paula kasih tahu senter ditutupin aja orang aneh ya. Gimana kita? Kita yang udah diselamatkan oleh Tuhan, malah kita gak mau berbuat baik. Orang aneh bukan? Karena itu anak-anak, pilihannya sekarang ada di tanganmu. Be bright, be shine. Atau kamu menutupinya
dan membuat Tuhan Yesus sedih. Kiranya Tuhan menolong kalian untuk terus berjuang menjadi terang dunia di dalam hidupmu sehari lepas sehari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dan mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kami adalah terang dunia. Tuhan, tolong kami dalam hidup kami sehari lepas sehari untuk terus memancarkan terang Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Baik di sekolah, baik di rumah, baik di gereja, baik di lingkungan permainan kami, dengan teman-teman kami. Kami adalah terang dunia. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.